sahabat Tom, kita mau ke Selangan. Bukan Melahing kah? Selangan. Busung. Selangan. Terus basah. Selangan. Terus basah. Ngapain ke sana? Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sana kita memberikan, mereka memberikan dukungan terbaik bagi pemerintah untuk pendataan dokumen penduduk. Apa itu? Lo ada dokumennya nggak? Ada. KTP lo punya? Ahli waris. Ya, nanti kan kami di Selangan, nanti kita akan review juga bagaimana sebenarnya Selangan ini. Ini adalah sebuah perkampungan di atas pantai yang ada di pesisir Kota Bontang. Bontang Selatan ya? Bontang Selatan. Lo penduduk mana? Hah? Penduduk mana? Timur. Timur belum. Kan Cempaka Timur gangnya. Oh iya. Oke sahabat Kam, nantikan kami ke Selangan. Naik apa ya, Tam? Naik kapal. Bukan naik truk kah? Kereta api. Ini pesawat. Kereta api. Kereta api di atas air. Oh iya. Kita naik kapal. Kapalnya nih cukup besar ya? Cukup besar. Ngapung ya? Artinya lebih besar daripada kita. Oh iya. Kita bisa masuk ke atas kapal dan ke dalam kapal. Kalau misalnya kapalnya masuk ke dalam kita, berarti kita lebih besar daripada kapal. Iya. Semakin gak jelas ya? Hah? Semakin gak jelas. Ya terserah lah. Tapi kenapa Jarum kecil tenggelam ya di air? Ntar dulu. Wih, sponsor. Di endorse. Oh. Air putih. Rasanya biasa aja seperti air putih. Bawa kopi enggak? Bawa. Oh, asik. Tapi ini disembunyiin dulu ya. Iya. Mereknya. Iya. Belilah air putih ini. Ketahuan nih. Ketahuan. Botolnya beda. Botolnya beda. Ini sama siapa aja kita pagi ini? Sama kita dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Dari channel YouTube Fradi Praja, kemudian dari dokumentasi, kemudian juga ada fotografer, dan nanti juga akan ada kawan-kawan yang lain meliput kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk memberikan layanan jemput bola terhadap pelayanan dokumentasi masyarakat kota. Banyak bolanya di sana ya, di Selangan. Maksud lo? Kan dijemput bola. Jemput bola itu istilah. Bola katanya tadi. Itu istilah bagaimana pelayanan terbaik dari pemerintah untuk mendatangi rumah-rumah masyarakat. Jam segini masih tidur nih warganya. Kita kan perjalanan memakan waktu. Oh, sarapan dulu berarti ya? Kasih sarapan ya? Kan makan waktu. Iya. Kita ke nikahan dulu. Hah? Ada lagi sih? Kita ke nikahan dulu, kita sarapan. Ya, belum masak itu. Belum masak. Ini saya nggak pakai masker ya, karena nampaknya udara laut itu sehat. Katanya. Makanya kita mau coba. Jangan ding. Jangan coba. Kalau pulang demam. Tapi memang kalau dilihat di sini kan otomatis penduduknya jarang ke pusat keramaian yang lebih besar. Lagian juga mereka ke sini kalau ramai-ramai sebentar nyebur. Iya. Artinya kebersihannya insya Allah terjamin. Mantan warga sini ya? Saya warga Bontang, Pak. Oh, ini nggak pelabuhan. Berapa tahun megang sini? Oh, dulu saya penguasa. Iya. Penguasa. Digusur ya? Penguasa diri saya sendiri maksudnya. Oh, iya. Habis baterai. Jangan salto ya. Jaganya susah. Ada mabuk laut kah? Apa? Mabuk laut ada kah? Oh, saya tidak. Salah lagi. Mabuk anggur. Mabuk anggur.
rasanya itu. Wah, siap sobat berkah. Masker. Senjata. Kira pancing tadi itu? Masker. Kita mau ke Selangan. Dia tinggal ya? Tinggal aja. Baik dikit. Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada dokumentasi, Pak. Nah, toiletnya. Oh, di sini ada. Oh, di samping tutup. Di polsek ada. Oh ya, di polsek Pak. Ada WC umum. Ada di sampingnya polsek. Lihat kita di anunya Pak, sama wartawan ada senjata kaki gitu. Enggak ada yang khusus di siap itu. Iya, Pak. Siap, Mbak. Allah. Di sini aja. Supir. Kalau supir kapal apa sebutannya, Bram? Hah? Supir kapal apa sebutannya? Supir kapal. Kalau mau pesawat kan Kak, pilot. Pilot. Kalau kapal Navigator. sembarangan. Salah ya? Main. Oh, apa Pak Le? Masinis. Oh, Udah goyang sudah ya? Ini goyang. Nah, ini goyang. ada aki. Oh ya Kak. Ini goyang. ICU. Ini goyang sudah. Lah kamera lu goyang. Oh iya. Saya ngikutin aroma air nih. Akhirnya kita sampai juga. Mabuk enggak? Sudah keluar. Oh, begini. Mabuk cinta kalau saya mah. Mabuk cinta. Nah, sahabat Kom, saat ini kita sudah di Pulau Selangan. Ini adalah pulau yang ternyata cukup indah ya, penuh warna-warni. Ada yang bilang kampung warna namanya. Kampung warna. Iya. Dan kita tidak menyangka bahwasanya di sini juga ada bunga. Wih. Jadi bunga itu ternyata Plastik itu? Tidak hanya di desa. Plastik. Asli. Plastik. Makan coba. Enggak. Nah, inilah Kampung Selangan, ternyata ini cukup indah, dan ini juga ternyata di sini juga tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jadi di sini itu sudah dilengkapi dengan bagaimana agar masyarakat dan pengunjung juga mentaati yang namanya protokol kesehatan. Nih kita lihat. Di zero sini ya. Protokol kesehatan COVID-19 di area wisata Selangan City. Wih. Siti Aminah. City itu kota ya? Siti Ropiah. Ini kota? Nah itu lagunya. Kota. Jadi pertama wajib memakai masker ketika memasuki area ini. Cuci tangan pakai sabun. Airnya pakai air laut kah?
janganlah, bawalah hand sanitizer, tidak berjabat tangan. Jadi kalau misalnya ya kita nggak berjabat tangan, jangan ngira gua marah ya. Iya. Kemudian jaga jarak. Awas, mundur, awas. Kemudian hindari kerumunan. Nah, nih. Jadi ini ternyata kampung ini juga menjadi salah satu binaan dari salah satu perusahaan ya, PT Badak ya. PT Badak NGL. Dan kita patut berterima kasih ya. Ternyata di daerah yang setelah kita hampir 45 menit menuju ke daerah ini, itu dikasih kaptennya tadi ya. Cukup indah. 45 menit taunya dari kira-kira lah gitu ya. Berarti kaptennya bilang gitu 45. Supir. Kapten, supir. Iya, terserah lah. Supir kapal. Nah, jadi ini kita bersama kawan-kawan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan kegiatan jemput bola untuk pendataan bagi penduduk di daerah pesisir. Sini ada lapangan futsalnya ya. Kita belum lihat ke dalam apakah apa saja yang dimiliki oleh pulau kecil Selangan ini. Yang pasti di sini adalah sarana kependudukan yang sangat lengkap ya. Artinya di sini ada, kita lihat dari kejauhan ada sarana ibadah, ada juga sekolah ya. Walaupun hanya tingkat untuk pendidikan sekolah dasar, dan kita belum tahu apakah ada pendidikan tingkat lanjutan. Kita masuk yuk. Nah, sahabat komunikasi dan sahabat Radio Praja, kenapa saya bilang walaupun kampung ini jauh atau berada di pesisir dan sedikit jauh dari kota Bontang, tapi kehidupan mereka seperti layaknya penduduk di perkampungan di daratan, atau seperti apa adanya penduduk. Kita lihat, itu ada sekretariat Majelis Taklim. Jadi jangan salah, walaupun mereka kecil, tapi di daerah ini juga ada majelis taklimnya. Air bersih juga ada ya? Air bersih, mereka mempersiapkan menampung air. Tapi entah kenapa ya, atau bercanda atau bagaimana, air aki. Airnya ditulis air aki. Oh, itu airnya air konsumen di Indonesia. Dan mereka juga mengerti akan bahwa penghijauan itu penting ya. Tanaman apa itu? Kayaknya saladri ya. Hah? Anggur. bunga bunga. Bram, nak minta minum kah? Tamu. Kita kan tamu. Mau jauh. Ada simpangan juga ya. Kalau janjian sama cewek kan? Simpang 4. Simpang 3. Oh, 3 ya? 3. Tinggal lurusin satu. Hah? Tinggal lurus satu. Oh iya, cebur. Lampu merah dong ya. Wah, dari tadi perhatiin jembatannya ya, jalannya. Cat. Tapi yang menarik kalau perkampungan kan di atas air ini kan ada beberapa ya. Di antaranya Bontang Kuala sama Selambai. Oh iya, Selambai. Nah, ini yang ada di Selangan ini yang menarik, sejauh kita sejak masuk tadi ya. Ya. Kita belum menemukan satupun ada kendaraan bermotor. Ya. Nah, itu dia. Jadi apakah di sini memang ada kok? Tapi kalau dilihat dari luasan lingkungannya, memang nggak perlu motor di sini. Iya. Di motornya di kapal. Motor kapal. Iya betul kan. Wah, ada masjid juga ya? Kan tadi udah kita bilang nih, kampung kayak halnya kehidupan di daratan ya? Daratan. Ini ada masjid. Iya, ada orang yang lagi makan, Bram. Mampir yuk, bertamu. Bertamu kita. Jangan. Ya. Selangan. Selamat datang. Oh bukan, selamat Selangan. Oh. Selangan City. Perlu kita cari tahu kayaknya ya, arti Selangan itu ya. Selangan iya. Selangan City Bontang. Kalau di Bontang ada juga yang city. Ada Lengkol City. Ada warung. Oh. Bisa ngopi di sini kayaknya nih. Ada
tempat ibadah. Ada wifi di sini ya? Toilet. Ada wifi. Wifi dari Kominfo. Nah, ini adalah sarana yang juga dimiliki oleh perkampungan kecil di atas air yang ada di daerah pesisir Kota Bontang. Salah satunya adalah tempat pusat ibadah atau musola, atau bisa juga kalau mungkin di sini disebutnya masjid mungkin ya. Dan di Kelurahan RT 12 Kelurahan Bontang Lestari. Kemudian juga ada dilengkapi dengan sarana atau fasilitas free wifi. Ini disiapkan oleh pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Itu dulu ya. Ya. Karena saat ini sudah berubah nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika saja. Ya, ini kayaknya masih ada statistiknya ya. Ini adalah sarana ibadah yang kalau kita lihat dari luar Luas ya. Lumayan luas. Saya pernah di sini sholat dulu, sholat Jumat. Dan mungkin karena mereka agak lingkungannya lebih aman ya. Kalau di perkotaan kan saat ini belum boleh menggunakan yang namanya ambal atau karpet. Tapi di daerah ini nampaknya masih mempergunakan ambal atau karpet. Dan karena mereka merasa ini lingkungan mereka juga aman dan sehat, walaupun juga mereka pasti tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Tuh ada anak sekolah. Baik, sahabat Kom dan sahabat Radio Praja, saat ini juga salah satu fasilitas lagi yang dimiliki oleh kehidupan atau masyarakat di kawasan Selangan City. Ini adalah sarana pendidikan. Saat ini adalah SD atau Sekolah Dasar Negeri 015 Bontang Selatan. 15. 15. Dan ini juga kalau dilihat dari jumlah penduduknya, dari kita masuk sampai ini nampaknya kita udah di ujung ya. Ya. Ini sangat memadai dan sangat mencukupi bagi jumlah anak-anak dalam usia tingkat sekolah dasar untuk dididik di Sekolah Dasar Negeri 015 ini. Pertanyaannya, anak-anaknya cukup. Ini kuis enggak? Kuis ya? Pertanyaannya kan kuis. Ada hadiahnya di. Oh, ada. Hadiahnya nanti bisa jalan-jalan ke Radio Praja Tanjung Laut. Oh, boleh. Selepas dari sini. Siap. Pertanyaannya, gurunya ada nggak? Ada. Dari mana? Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Kayak tinggal di sini mereka. Mungkin. Mungkin. Nah, ini sekolahnya, ada ruang gurunya. Lepas alas kaki Tapi dong. di daerah ini karena sangat bersih ya, sangat bersih dan harus lepas alas kaki. Kita cari gurunya yuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf, nama ibu siapa bu? Ya, nama saya Titik Purwanti Ningsih, SSI MPD. Iya. Sudah lama ibu mengajar di Selangan ini bu? Saya per SK 30 Oktober 2019, jadi hampir 2 tahun nanti Oktober, 30 Oktober itu 2 tahun. Sebelumnya ibu mengajar di kota atau di daratan? Iya, sebelumnya saya guru SD 08 Bontang Utara. Ya, kemudian
mendapat SK ditugaskan di sini sebagai kepala sekolah untuk sekolah SD 015 Bontang Selatan. Ya Bu, Selangan ini kan sangat berbeda dengan sekolah yang ada di kota atau di daratan. Kesan-kesan Ibu selama mengajar atau menjadi kepala sekolah di sekolah dasar 015 Selangan ini apa aja Bu? Ya, terima kasih. Untuk anak-anak di SD 015 Bontang Selatan ini, anak-anaknya itu masih polos-polos, masih belum banyak terkontaminasi untuk anak-anak perkotaan. Seperti anak-anak di kota-kota sudah biasa main game dan sebagainya. Kalau di sini masih ya namanya anak-anak laut, jadi masih bermain-main di sekitar kampungnya mereka. Jadi masih masih lugu-lugu gitu, masih itu anak-anaknya ya. Sebagai kepala sekolah Ibu dibantu berapa orang guru Bu? Ya, untuk SD 015 Bontang Selatan ini satu kepala sekolah dengan 6 guru kelas masing-masing. Jadi karena 6 guru kelas dan kelasnya juga ada 6, jadi guru-guru masing-masing guru itu merangkap sebagai guru olahraga juga, sebagai guru agama juga. Jadi multi. Kalau di perkotaan kan guru kelas sendiri, guru olahraga sendiri, guru agama sendiri. Tapi kalau di sini semua dirangkap oleh satu guru setiap kelasnya, seperti itu. Satu kepala sekolah 6 guru masing-masing, satu kelas guru kelas. Iya, kelas betul. 1 dalam artian kelas 1-nya hanya satu ruang Bu? Iya, kelas 1 satu kelas sampai kelas 6 masing-masing satu kelas, seperti itu. Dan sekolah pagi atau ada Pagi. Pagi semua. Iya. Semua. Bu, Iya. pengalaman mengajar di darat sama pengalaman mengajar di kampung di atas air. Iya. Ada kesusahan nggak bagi siswa-siswinya terutama? Oh iya, kalau secara umum di perkotaan ya memang muridnya banyak sehingga mereka mudah berinteraksi, dan kalau misalnya diskusi itu masih enak karena dibuat kelompok, enak untuk berdiskusi. Tetapi karena di sini di Selangan misalnya kelas 6-nya kemarin yang baru saat ini baru mau lulus, pengumuman minggu depan itu satu kelasnya cuma 2, kemudian kelas 5-nya cuma 1, kelas 4-nya 7, kelas 3-nya cuma 4, kelas 2-nya cuma 3, kelas 1-nya 3. Jadi anak-anaknya untuk pembelajaran kalau tatap muka sih bisa, tapi untuk berdiskusi dengan teman-temannya, nah di situ masih kurang lah istilahnya, karena ya namanya kalau mau berdiskusi kan harus banyak anak. Ya betul. Nah di situ mungkin kendalanya kalau murid dalam satu kelas jumlahnya sedikit, seperti itu. Nah ya. Kalau minat belajar kan ada cerita-cerita zaman dulu kalau di kampung-kampung biasanya orang tua, nggak usah sekolah lah, bantu bapak aja. Terjadi nggak di sini Bu? Kalau di sini enggak, karena kesadaran orang tua sudah sadar bahwa anak memang harus sekolah, ya, seperti itu. Jadi kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak itu bagus. Jadi anak-anak semua sekolah yang ada di sini, gitu. Ibu tinggal di sini atau tinggal di kota Bu? Saya tinggal di kota. Jadi kalau ke sini ya dijemput dulu dengan ketinting, Ketinting kita itu sudah usianya 11 tahunan, jadi kondisinya ya sebetulnya nggak layak pakai, tapi ya gimana, cuma kendaraannya cuma itu aja. Ya mungkin saya titip pesan untuk pemerintah, mohon diperhatikan untuk sekolah-sekolah pesisir untuk alat transportasinya, karena teman-teman pesisir masalah transportasi laut itu banyak sekali, sama juga seperti Tihi, Gusung juga sini yang memerlukan kendaraan itu rindu adanya alat transportasi baru lah istilahnya, supaya kita perjalanan darat laut darat itu aman gitu ya, karena kita menghadapi gelombang, angin dan sebagainya. Jadi lika-liku perjalanan laut itu sudah kita pihak pendidikan, kita mohon bantuan untuk pemerintah mendukung
kegiatan pendidikan dengan adanya pemberian alat transportasi, sehingga kita semua guru maupun terkadang ada kegiatan anak-anak ke darat itu bisa terlaksana dengan baik dengan adanya transportasi yang mendukung seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan sahabat komunikasi, sahabat Radio Friday. Demikian bincang-bincang singkat kami dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 015 Bontang Selatan yang ada di Perkampungan Selangan atau Perkampungan di Atas Air.